Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Planters. Perkenalkan, nama saya Ledia Zurnia Effendi. Saat ini saya bertugas sebagai asisten kesekretariatan pada subbagian kesekretariatan dan humas di Regional Office PTPN 4 Regional 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan overview terkait modul manajemen bisnis untuk PLDP 3 bidang akuntansi dan keuangan angkatan 21. Sebagai insan perkebunan yang berada di bagian pendukung operasional, kita tidak hanya dituntut untuk tertib secara administrasi, tetapi juga harus memiliki pola pikir yang strategis. Nah, kita harus mampu melihat operasional regional office dan anggaran yang kita kelola dari kacamata bisnis yang komprehensif. Semua pengelolaan ini berawal dari perencanaan bisnis, di mana sebuah perencanaan yang matang seperti saat kita merumuskan RKP, pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan yang harus bisa menjawab pertanyaan dasar. Apa targetnya, siapa penanggung jawabnya, kapan pelaksanaannya, bagaimana strateginya, dan mengapa hal itu harus kita lakukan. Nah, dengan perencanaan yang presisi, kita dapat mengurangi ketidakpastian serta minimalisasi kegiatan yang sia-sia dan pemborosan biaya. Namun, sebaik apapun sebuah rencana, kita pasti akan menghadapi dinamika dan masalah saat operasional berjalan. Nah, disinilah kemampuan problem solving dan pengambilan keputusan kita diuji. Sebagai pemimpin, pengambilan keputusan yang kita lakukan harus bersifat rasional, logis, dan juga objektif demi memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, untuk menjadi pemecah masalah yang handal, ada 4 langkah sistematis yang harus kita lewati. Yang pertama, identifikasi masalahnya secara spesifik. Yang kedua, analisis akar penyebabnya menggunakan alat bantu analitis seperti diagram Fishbone atau juga Pareto. Nah, yang ketiga, pilihlah solusi yang terbaik. Dan yang keempat, susun rencana tindakan yang terukur. Nah, selanjutnya, manajemen bisnis yang baik juga sangat erat kaitannya dengan optimalisasi aset. Perlu kita ingat bersama, aset-aset perusahaan yang kita kelola bisa berbalik menjadi beban kewajiban atau liabilities berupa pajak dan biaya perawatan yang tinggi jika kita tidak daya gunakan. Nah, kita harus jeli mengelompokkan aset serta membedakan mana aset produktif dan mana yang memiliki peluang bisnis tinggi. Tentu saja, sebelum mengeksekusi pengembangan bisnis dari aset tersebut, kita diwajibkan untuk melakukan studi kelayakan bisnis atau feasibility study agar perusahaan terhindar dari risiko kerugian investasi di masa depan. Nah, rekan-rekan, di tengah keterbatasan dan tantangan perubahan yang serba cepat, kita dituntut untuk melahirkan inovasi. Nah, kita harus mampu berpikir kreatif, mengelola gagasan, dan melakukan perubahan nyata untuk mendapatkan nilai tambah. Inovasi adalah tanggung jawab kita bersama pada setiap level organisasi. Sebagai penggerak di unit kerja, peran kita membentang dari creating atau menciptakan solusi yang kreatif, lalu facilitating atau mencarikan sumber daya yang dibutuhkan, hingga fostering yang berarti menjaga dan menumbuhkan budaya inovatif di dalam tim kita. Nah, pada akhirnya, seluruh penguasaan kita terhadap perencanaan, pemecahan masalah, optimalisasi aset, hingga inovasi ini adalah wujud nyata dari dedikasi kita. Nah, dengan semangat One PTPN One Culture dan berpegang teguh pada nilai luhur akhlak, mari kita kawal bisnis perusahaan agar terus tumbuh dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.